Dan pemirsa, kini kita akan kembali mencoba menghubungi reporter MNC Media dari lokasi pembunuhan sadis di Pulau Mas, Jakarta Timur, Deriski Orta. Ada informasi terbaru dari apa di lokasi kejadian, Deriski? Ya baik Fandi, memang saat ini saya sedang bersama dengan salah satu kerabat dari Bapak Dodi dan tadi Bapak dari Sudar Jono ya Pak ya, Bapak Sarjono sudah memberitahukan kepada saya bahwa memang Bapak Sarjono ini merupakan teman lama dari Bapak Dodi, dan untuk mengetahui selanjutnya kita akan bertanya langsung dengan Bapak Sarjono. Bapak ini terakhir bertemu dengan Bapak Dodi hari apa Pak? Tanggal berapa waktu itu? Hari Jumat, 4 hari yang lalu. Nah, jadi 4 hari yang lalu itu Pak Dodi itu ngundang kita, teman-temannya dulu di Arsitek UI untuk acara akhir tahun makan siang bersama gitu kan. Nah, boleh tahu Pak di mana tempatnya? Jadi kita makan-makan hari Jumat siang itu di Hanamasa FX Sudirman, karena kantornya dia kan memang di FX Sudirman. Ya. Lalu apa saja Pak yang mungkin diperbincangkan pada saat itu? Apakah ada tanda-tanda mungkin? Rasanya tidak ada ya. Jadi kita memang secara rutin setahun berapa kali itu suka ketemu. Malah waktu setahun lalu waktu Lebaran tuh kita juga kumpul di rumah ini nih. Jadi sebenarnya tidak ada tanda-tanda sama sekali. Makanya kita sangat terkejut tadi waktu dengar berita apa benar apa enggak. Nah waktu ternyata benar ya kita shock dan sedih banget gitu ya, nggak nyangka kok teman kita yang baik itu nasibnya tragis sekali gitu. Jadi makanya karena kita pengen melayat nih teman-teman, nggak tahu informasinya bagaimana, tadi saya paksakan datang ke sini. Oke. Pertama kali Bapak tahu tentang kejadian ini sedang di mana Pak? Lalu begitu mengetahui bagaimana tanggapan Bapak? Ya. Jadi saya tadi pagi itu ke BCA untuk transaksi. Nah waktu saya sampai BCA, begitu saya turun dari mobil, kok ada WhatsApp gencar masuk. Pas saya buka ya ada informasi, cuman belum pasti gitu kan. Ada yang nanya konfirmasi bahwa nama Dodi angkatan arsitek angkatan 70 berapa, itu ada informasi meninggal karena rumahnya dirampok gitu kan. Apakah itu benar gitu kan? Itu begitu dengar itu saya langsung merinding itu, langsung berdebar-debar, saya juga kok aneh gitu kan. Wah terus saya jawab, semoga berita ini tidak benar karena baru 4 hari yang lalu kita ketemu gitu kan. Nah akhirnya saya kontak teman-teman saya yang lain untuk minta konfirmasi apakah benar atau tidak. Nah setengah jam kemudian dapat konfirmasi. Jadi kita teman-temannya ya sangat berduka, sangat sedih sekali. Dan ya kita mendoakan supaya almarhum dan keluarganya dan korban yang lain itu diterima di sisi Tuhan, dan yang masih ditinggal semoga diberi kekuatan. Oke. Baik Bapak, tadi saya sempat melihat Bapak menunjukkan salah satu foto ya Pak ya. Bisa ditunjukkan mungkin Pak kepada Fandi dan juga pemirsa yang mungkin ingin mengetahui waktu terakhir berarti Bapak bertemu dengan Bapak Dodi ya Pak ya. Ya, boleh dilihat Pak. Nah ini foto almarhum. Oh ini ya. Terakhir, ya. Ya, inilah Ini Fandi. hari Jumat yang lalu nih. Hari Jumat yang lalu ya Pak? Iya, Jumat siang. Baik. Coba bisa lihat Pak di kamera Pak. Tunggu. Agak ditahan sebentar. Nah ini foto kita rame-rame nih, Ya. teman-teman. Bisa ditahan. Ya, Fandi dan juga pemirsa mungkin. Almarhum yang baju putih itu. Yang mana? Yang ini ya Pak ya? Yang baju putih ya. Yang pakai kacamata ya Pak? Iya. Gini. Kenapa? Oh ya. Tahan Pak. Tahan Pak. Yang mana Pak? Tunjuk Yang baju putih nih. Yang baju putih Pak. Iya. Ini 4 hari yang lalu nih foto ini. 4 hari yang lalu ya Pak ya, pada saat bertemu di salah satu mall. Iya, di FX Sudirman itu. Oke. Di kantor dia kan di FX Sudirman. Tapi di restoran Hanamasa. Apa yang waktu itu diperbincangkan Pak? Mungkin bisa lihat yang foto yang agak besar Pak? Biar pemirsa dan juga Fandi di studio bisa melihat. Ya, inilah pemirsa. Dan Fandi ini yang merupakan dari Bapak Dodi ya Pak ya? Ya, waktu kita ketemu ya kita ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol, nostalgia. Hampir tidak ada tanda-tanda sama sekali. Jadi kita sungguh tidak masalah ironi seperti biasanya kan. Apa Pak yang diperbincangkan pada saat itu Pak? Ya ini mengenai makanan.
memori kita waktu sekolah di UI dulu. Itu saja. Jadi ya apa, obrolan antar teman, kangen, nostalgia, begitu aja. Nggak ada tanda-tanda yang khusus gitu. Bapak Dodi ini sebagai pengusaha ya Pak ya, salah satu pengusaha Pak ya. Lalu masih menjabat sebagai ketua RT juga di sini Pak. Iya. Ya, sosok seperti apa sih Bapak Dodi di mata Bapak? Setahu saya orangnya baik, ramah, ya itu sering ngajak kumpul teman-teman, raktir-raktir. Jadi secara umum orangnya baik. Dan dia memang dari dulu kayaknya jadi ketua RT terus itu. Ya. Harapannya nih Pak untuk tindak kejahatan yang saat ini terjadi dengan kerabat Bapak sendiri nih, seperti apa Pak? Ya harapan saya semoga latar belakang dari peristiwa ini bisa terungkap dan yang berbuat itu bisa ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu aja harapan kita dan teman-temannya. Tapi untuk terakhir bertemu dengan Bapak Dodi sendiri ini ada tidak Pak mungkin orang yang mencurigakan yang pernah beliau ceritakan kepada Bapak sendiri atau seperti apa? Tidak ada. Jadi dia nggak pernah cerita apapun mengenai masalahnya ataupun bisnisnya. Jadi ya kita cerita senang-senang aja gitu. Nah, jadi nggak ada tanda-tanda dia sedang bermasalah atau hampir-hampir nggak lihat kita. Setelah ini kan akan rencananya akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Apakah nanti Bapak akan ikut juga atau bagaimana Pak? Enggak, jadi saya ini justru ingin dapat informasi nanti jenazahnya itu mau disemayamkan di mana. Nah saya akan informasikan teman-teman karena teman-teman ini pada nunggu, pada ingin melayat gitu. Ya. Untuk teman sendiri hanya Bapak atau mungkin ya ada yang tahu? Banyak. Jadi bukan hanya grup ini saja, jadi teman-teman kita banyak. Rasanya teman-teman dari arsitek UI yang angkatannya dekat dan pernah dekat dengan Pak Dodi pasti akan hadir untuk melayat. Untuk melihat ke belakang lagi nih Pak, bisa diceritakan tidak sih Pak waktu pertama kali Bapak bertemu atau waktu pada saat perkuliahan itu seperti apa? Ada tidak Pak cerita-cerita yang mungkin menarik pada saat masih bersekolah dulu Pak? Ya kalau seingat saya ya saya ini suka musik, dia juga suka musik. Jadi dulu kita kalau pulang kuliah tuh suka nyari kaset bersama, nyari CD bersama. Sedekat itu ya Pak ya? Iya. Jadi cukup dekat, kita cukup dekat. Ya. Lalu bisa diceritakan lagi mungkin selain musik atau apa ya? Ya itu aja 5 tahun terakhir ini setelah kita berusia di atas 50 itu mulai sering rutin ketemu. Jadi setahun itu bisa 3, 4, 5 kali. Untuk dengan keluarganya Pak Dodi sendiri Pak, apakah ada cerita mungkin Pak yang bisa dibagi dengan masyarakat? Kalau dengan keluarganya ya kita cukup kenal juga lah. Apalagi yang terakhir ini kan dengan anak-anaknya ini kita kenal. Nggak ada. Karena kita juga pernah berapa kali kumpul di rumah ini, reuni gitu kan, makan-makan, nyanyi-nyanyi gitu ya. Informasi yang saya dengar juga selain dengan para teman-temannya juga tetangga-tetangga sini waktu itu pernah diajak untuk ke rumahnya dan makan bareng atau seperti apa itu Pak? Mungkin. Yang kita tahu dia RT aja, RT dan ya sering kumpul kan. Hanya itu aja sih yang saya tahu. Ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya, Fandi dan juga pemirsa, kami masih menunggu dari kelima jenazah yang akan dibawa nanti rencananya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Namun sampai saat ini memang masih belum keluar begitu dan awak media masih menunggu keluarnya para jenazah ini dan sudah ada 3 mobil ambulans dan juga 3 mobil jenazah yang sudah dipersiapkan. Dan Fandi, tadi juga saya sempat melihat adanya Erlinda dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang datang ke sini untuk masuk ke dalam, tapi kami sampai saat ini belum melihat apakah yang akan dilakukan oleh Erlinda sendiri. Dan memang ini masih banyak sekali Fandi yang berkumpul di sini dan antusias sekali untuk melihat ke dalam, dan pihak kepolisian kabarnya sesaat lagi akan keluar begitu dan membawa ke 5 jenazah. Dan menurut informasi tadi juga terdapat salah satu korban yang sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Kartika begitu, dan kelima korban lainnya masih berada di Rumah Sakit Kartika dan masih dalam masa perawatan begitu Fandi.
Demikian Fandi. Baik, terima kasih Derizki untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Derizki Orta melaporkan langsung dari rumah korban di kawasan Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Hingga saat ini jenazah para korban masih belum dibawa, tapi rencananya akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kami kembali usai jeda pariwara.